Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan menanam. Jadi cara menanam itu kara ya teman-teman, kara merah. Kara merah ini jumbo. Jadi seperti ini tuh karanya nih. Ini dulu ya caranya ya. Ini proses penanaman teman-teman. Nah ini dulu saya sebelum semai ini nyemai sendiri ya. Ini ada 9 ya teman-teman, tapi ini yang satu kirain nggak tumbuh gitu ya, kayaknya kecil begitu, ternyata satu pot ada 2, biarkan ditanam aja teman-teman. Jadi saya double gitu, kirain nggak tumbuh, ternyata tumbuh semua ya. Jadi cara saya itu menanam ini kara. Jadi ini kara pedang merah ya teman-teman, kara pedang merah. Jadi karanya ini nanti buahnya bisa banyak ya teman-teman kalau dipupuk itu ya. Nah ini seperti ini akarnya nih, akarnya itu udah bisa ditanam, daunnya udah seperti ini tuh, udah lebar banget. Kemudian ini sebelum saya semai itu saya taruh di air gitu ya, di baskom gitu pokoknya ya, direndam gitu teman-teman. Jadi paginya ngerendam, sore sekitar jam 3 pagi ya, sekitar jam 3-4 gitu saya semai teman-teman. Jadi dia udah belendung, udah itu kulitnya itu keriput-keriput begitu ya, udah setelah direndam ya. Terus kemudian disemai, cepet banget tumbuh teman-teman, ternyata ya proses penyemaian kayak gitu. Jadi dia itu sekarang sudah daunnya udah seperti ini, subur. Nah ini kacang pedang merahnya itu ini apa ya, gede teman-teman. Dan kalau di Taiwan itu di sup ya teman-teman, atau di oseng-oseng gitu, enak banget. Jadi pemanenannya itu ngambil yang belum kuning tapi masih hijau tapi udah tua gitu teman-teman, diambil kemudian dikupas gitu ya, kita kalau beli di pasar itu yang seperti itu, dikupas gitu, itu kacangnya itu ya teman-teman yang diambil ya. Jadi itu enak banget, apalagi kalau yang masih muda ini, kara pedangnya itu disayur ya teman-teman. Yang masih muda itu diirisin dulu, baru di air mendidih dicelupin gitu, terus agak matang gitu diangkat, kemudian ditumis, enak banget ya teman-teman. Yang masih muda ya, untuk yang belum keluar itu. Nah ini kita mau ini banyak banget. Kemudian ini saya bikin lanjarannya, udah dibikin duluan teman-teman, siap lanjaran. Kemudian di bawahnya itu masih ada tanaman ini ya, ini kembang kol ini ya teman, kembang kol saya tuh ya, itu kembang kol ini karena musim panas itu kembang kol agak sulit menanam ya teman-teman, tuh ke sana. Nah atasnya itu gak apa-apa, ini buat atasnya nanti ini kol agak rimbun teduh, dia masih bisa hidup ya teman. Tuh saya udah bikin semua ya nih ya, prosesnya ada sebenarnya. Nah ini nih udah dibikin semua nih lanjaran, yang ini buat lanjaran lain ya. Nah ini buat lanjaran ini ya teman-teman, kacang pedang merah ya. Lalu prosesnya kita penanaman itu caranya seperti ini ya. Yang kita siapkan itu medianya itu ini bekas ini biasa ya. Pokoknya andalanku ini supaya dia perangsang akar pertama itu cepat tumbuh ya teman-teman. Ini yang buat semai ya, ini nih buat semai ya, buat semai tongsi. Semai barang maksud saya, sampai lupa ngomong Mandarin. Tongsi itu barang teman-teman, tongsi ya. Nah ini seperti ini nih ya. Jadi kendur teman-teman, kendur nih enak, nanti kendur untuk tanaman akar supaya dia cepat meresap ke samping. Nah ini juga kali ini saya masih andalan saya sekali ini ya teman-teman. Ini jerami padi yang sudah busuk karena stoknya itu banyak sekali. Nah ini udah jadi tanah banget teman-teman, tuh ada yang jeraminya ini banget. Nah ini sudah tumbuh rumput di atasnya sini, jeraminya masih ada tuh rumputnya, jadi ini bagus banget. Kemudian bawahnya tuh udah banyak cacingnya itu, banyak cacing tanahnya teman-teman, menandakan tanahnya subur. Nah nanti kita pakai ini medianya ya. Nah kita bikin lubang dulu teman-teman, kita bikin lubang ya ke sini ya. Ya. Kalau 9 itu dibagi nih jadi berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8, 22 ya teman-teman. Kita 22 di samping sini ya, karena itu akarnya nanti bisa panjang ya teman-teman, bisa melebar, pohonnya pun bisa besar. Jadi untuk sementara
biarkan jadi satu di sini. Nanti akarnya udah itu ya, udah sama ini untuk kara ini. Akarnya itu sejenis, maksudnya nggak ada tanaman lain, cuma ini kolnya kan sebentar lagi itu kalau udah berbuah kan panen ya teman-teman, habis panen itu kan terus. Nah ini nanti karaknya itu bisa tumbuh panjang ke atas. Kalau ini kan sebentar lagi ini bisa dipanen ya. Ini jaraknya saya biarin deket-deket seperti ini karena lahannya terbatas. Kalau yang lain untuk tanaman yang lain ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Nah ini bisa ya. Nah kira-kira seperti itu tuh jaraknya, 1, 2, 3, 4 jengkal nggak apa-apa. Nanti ketemu akar karena akarnya nanti bisa panjang banget ya teman-teman. Setelah kita kasih lubang seperti ini, biar nanti nggak kepanjangan, kita nanam beberapa ya teman-teman. Jadi nanti prosesnya sama aja ya. Yang untuk yang lain tuh 9 pohon ya. Jadi ini kita taruh ini ya teman-teman. Tuh yang sudah membusuk banget teman-teman, kita taruh di lubang tadi ya. Ini karena udah lembut, jadi dia itu berat banget diangkat teman-teman, satu berat ya. Biarin direok-reok aja seperti ini teman-teman. Nah kalau yang udah lembut seperti ini dia untuk tanaman aman ya, nggak merah-merah teman-teman. Jadi kalau untuk tanaman cabai itu kalau masih ada jeraminya itu biasanya itu keriting ya daunnya ya teman-teman. Jadi kalau udah busuk sekali, kalau udah lembut nggak bakalan keriting ya teman-teman. Nah kita carupin aja seperti itu. Nih pokoknya sudah lembut banget. Jadi di atasnya ini udah banyak tumbuh biji padi gitu yang nggak beraturan teman-teman, karena subur ya, karena dia itu di pinggir galengan teman-teman. Ini sudah bagus banget, sudah banyak yang busuk ya. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya akan subur ya teman-teman. Karena ini udah padinya aja udah tinggi-tinggi, udah bongkoran, udah gede seperti itu, udah tinggi-tinggi. Makanya ini untuk jeramnya yang kemarin ini udah ada kemungkinan udah ada 3-4 bulan ya teman-teman. Soalnya itu usia padinya itu udah subur seperti itu, hijau udah. Oh dapurannya itu udah besar-besar gitu teman-teman. Makanya ini sudah busuk, sudah lama ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Kita ditanam dulu ya, biar nanti kalau lama aku durasinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi kita tanam dulu yang ini 3 aja dulu ya. Ini 1 karung aja buat nanam seini udah mau habis teman-teman. Ini 1 karung nggak penuh tadi. Nah ini seperti ini ya. Nah ini jerami. Nah ini semaian ini kita masukkan biasa gitu, melebar ya. Ini saya beli yang kecil teman-teman, yang stok yang besar udah habis. Kapan-kapan kalau udah ini stok yang plastik yang semuanya besar ini harganya jatuhnya lebih murah kalau beli yang besar. Ini beli yang kecil ini 35 NT, kalau yang besar kan 99 NT ya. Kita mau tanam yang double dulu teman-teman. Ini potnya besar ya, jadi potnya agak besaran ya teman-teman. Karena apa? Dia itu ini sisa potnya agak kecil.
ada yang agak kecilan teman-teman, seadanya yang bekas dipakai kemudian dipakai lagi ya. Nah ini potnya agak besar nih, agak luas tuh seperti itu, karena ini kacangnya gede ya teman-teman. Ini udah tembus ke sini tuh akarnya ya, ke belakang. Lalu kita cabut ya. Nah ternyata dicabut aja akarnya udah melingkar di sini, udah bisa gampang ya teman-teman, tuh nggak pecah ya teman-teman, kendur. Jadi ini saya bawahnya itu pakai, dulu nyemainya itu bawahnya pakai jerami padi yang udah busuk, atasnya itu pakai semen itu ya, semen, pokoknya tanah semen seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini nanti. Yuk ini kurang dalam sedikit, iya masuk. Nah setelah ini masuk kita taruh taruh seperti ini ya. Nah taruh seperti ini, semen padi, semen itu teman-teman, tanah semen. Udah itu diuruk sama tanah semen juga. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah yang satu udah ditanam, kemudian ini, wah ini nggak tahu nih bisa dicabut apa enggak ya. Oh ternyata bisa tuh teman-teman dicabut ya tuh. Wow akarnya itu panjang udah seperti itu ya. Nanti kalau udah besar dia akan panjang lagi tuh, akan lebih gede, akarnya itu lebih gede. Jadi nanti menyatu sama akar yang itu, bahkan keluar ke sini ke parit, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini pas yang siang hari tuh panas terik ya teman-teman, kita tanam nggak apa-apa ya, karena dia udah di dalam pot ini. Kemudian ini masih, ini terik pagi, tapi terik ya teman-teman, pagi sekitar jam 9 lewat ya. Nah seperti itu. Kita ini yang kecil, agak kecil potnya, ini beda tuh. Yang kecil pun kita coba. Nah yang kecil pun ditarik seperti itu bisa tuh teman-teman, dia nggak buyar tanahnya ya, jadi masih tetap lengket sama akarnya, itu sudah memutar gitu teman-teman. Nah ini dia. Nanti segini itu panennya bisa banyak banget ya teman-teman. Ini lancarannya kayaknya kurang, nanti digabung ke sana aja. Nah seperti itu nih contohnya aja, nih baru 3 ya teman-teman. Nanti kita mau lanjut karena takut nanti durasinya kepanjangan ya. Nah setelah itu kita siapkan air. Ini sudah saya siapkan airnya teman-teman. Nah kemudian nyiremnya itu jangan dibiok pakai segitu besarnya. Nah seperti gerimis aja gitu hujannya ya, pelan-pelan, nanti basah ke dalam ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah nanti untuk selanjutnya ini prosesnya sama, cara menanamnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita mau lanjut ya, takutnya kalau semua 9 pohon kayak kita videoin, tapi sama caranya juga sama kita videoin, takutnya durasinya kepanjangan ya teman-teman. Ini sudah seperti itu ya. Tuh selesai menanam, belum selesai, nanti kita lanjut ya teman-teman. Nah kayak gitu ya, kira-kira begitu teman-teman cara menanam, dari proses penanaman kacang kara pedang merah ya teman-teman. Jadi ini jumbo ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.